syarat seperti ini, cuma dikasih uang 7.500 rupiah tanpa bikin proposal, kotak amal, dan kita semua warga masyarakat. Jadi semuanya yang dikirim itu dari beliau Syekh Abdurrahman itu. Tapi uangnya nyata. Maksudnya uangnya karena di situ beliau bilang itu nggak tahu mimpi atau begitu aja. Jadi lewat semacam mimpi atau nggak tahu lah yang namanya kiai ya sendiri. Kadang di luar nalar kan kayak gitu. Suruh bikin masjid, ya bentuknya seperti ini. Jadi kalau tukangnya itu bikinnya salah, dia dibongkar, dikasih tahu gini kayak gitu, harus begini ya begini. Makanya itu 2017 dibangun, belum selesai ya berhenti dulu sampai sekarang belum ada pembangunan lagi gitu. Mungkin beliau ngumpulin lagi mungkin, kan nggak tahu karena semuanya beliau yang ini. Karena Kiai Rauf Singkil itu masih hidup. kurang paham di situ karena beliau ada di Aceh sih. Oh gitu, asalnya dari Aceh. Singkil kan saya bilang nama salah satu daerah di Aceh, Singkil. Nah, Syekh Abdurrahman itu aliasnya Syekh Maulana Yunan, Pangeran Panjunan, Syekh Abdurrahman. Berarti dia dari Aceh kemari. Ya ada petilasan Syekh Abdurrahman itu ada di daerah desa Sukamukti, Kecamatan Jaksana Kuningan. Situ ada petilasan Syekh Abdurrahman. Di situ beliau ngedirin tajuk atau musola ya, kalau bahasa Jawa atau Cirebonnya tajuk, bahasa Indonesia musola. Itu pintunya dari selatan, makanya namanya tajuk Lawang Kidul. Emang kenapa? Karena di sininya tadinya curam gitu, di depannya tuh Jurang. curam, jadi agak ke dalam gitu, agak apa ya, cekung lah ya. Jadi kan Dalam. iya kalau Berapa meter? sekitar 2-3 meter. Jadi untuk iniin keadaan, jadi ya pintunya dari kalau umumnya kan pintu dari timur semua ya, karena Masjid atau masjid musola atau musola kan begitu ya. dari timur ya? Iya, banyakannya kan ini kan dari timur, Ya. kiblatnya kan ke sana. Nah kalau itu dari sebelah sini, dari samping, karena di depannya pas. Beliau juga ngediriin masjid lagi, namanya Masjid Pandan Arum di desa Kondang Sari, Kecamatan Beber. Itu ada di sana, ada sumurnya 7, namanya sumur 7. Di perumahan Arum Sari beliau juga ngediri masjid lagi, namanya Masjid Baitur Rahim. Yang saya bingung dengan Kiai Haji siapa tadi? Syekh Abdurrahman Syekh Abdurrahman Rahim Rauf Singkil. Rauf Singkil kenapa memilih gaya Kudus Cina? Kalau cerita Jawa itu nggak bisa Pulau Jawa ini dihuni satu generasi atau satu bangsa, harus Satu ada suku. 4. Iya, harus ada 4. Arab, terus Cina, terus Afrika, terus satunya lagi apalah ya semacam itu, pokoknya harus 4 warna. Makanya kan banyaknya sawo matang kulitnya. Kalau dulu itu pertama kali diutus ke sini syekh atau kiai yang dari Arab itu semuanya mati walaupun bawa banyak orang juga. Nah terus dari Maksudnya mati gimana? karena nggak kuat, di Jawa itu penuh dengan makhluk gaib gitu. Oh, Jadi harus 4 warna. Makanya kan ada Cina kan dulu sejarahnya kan mau ini Pulau Jawa ya nggak bisa, Belanda nggak bisa, ya kan semuanya harus 4 warna. nah Bapak tahu
cerita sejarah tentang Masjid Merah ini dari mana? Masjid Merah ini Iya. saya puntennya saya ikut bangun di sini. Oh, Jadi tukang itu yang jamaah. renov ya? Iya, tukang dari bikin waktu kecil. Jadi tukang ini yang dibayar tukangannya aja. Kita yang bantuin atau ladennya itu nggak ini seikhlasnya. Siapa aja yang mau bantuin. Nah, hanya malam karena siangnya kan kita aktivitas kerja gitu. Oh gitu. Ya terus lanjut Pak. Terus kalau Oh iya misal direnov. iya, Sorry dipotong. Direnov tahun berapa? tahun 2000 itu direnovasi seperti ini nih 2000. Nah, Atas keputusan siapa? ya atas keputusan Pak Kiai karena apa? Mungkin dananya udah siap baru. Ini kan tak butuh biaya duit Iya. berapa kan gitu. Terus batu-batu aja berapa ribu, semen berapa, batu batu pondasinya kan. Ini tuh sungai. Itu lubang-lubang itu tengahnya sungai. Mas, itu ada jembatan kan? Itu sungainya jembatan. Jembatan itu sungainya ke sini tuh tengah-tengahnya masuk ke sana. Mas waktu masuk itu atap di bawahnya sungai. Oh Tengok aja di situ ada sungai. iya. Itu saya parkir motor di sungai. Bukan, ini jembatan nih. Oh Tuh ya, ada jembatannya. Lihat aja dulu tuh. Itu kan sungai jembatannya. Dilihat aja dulu. ah iya. Nah, alirnya ke sini tuh ke sana. Alirnya kan ke sana. Oh berarti di bawah masjid ini sungai? Iya, ini makanya namanya Masjid Merah Kedung Menjangan Cirebon itu karena ini dibangun di atas sungai Kedung. Kedung itu pusaran kan, yang sungai yang agak lebar kan, Iya. yang sering muter gitu. Oh gitu. Iya, terus agak diuruk, ditimbun kan, jadi Dikecilin. dibentuk ikuti bentuk sungainya gitu. Jadi nggak lebar sekali kan, dibentuk sesuai ikutin sungai aja gitu lebarnya kan. Di pondasinya ini tetap Nah batu. kalau sumur itu dari mata air sungai atau beda mata air? Beda, justru dari dibentuk ini itu karena kalau nggak dibentuk meluap ke bawah ngalir ke sungai. Oh Mas biar secara benar enggak atau mohon saya silahkan di center kedalamannya air, tingginya air sama kedalamnya dasar sungai, mangga biar pas enggak gitu. Terus biar ini lagi silahkan ambil ditimbang airnya jernih atau apa bau enggak. terus ini piring-piring keramik ini Dari kolektor, beli dari kolektor. jadi Pak Kiai yang Iya beli. beli. Jadi nyari info ada kolektor datang kan dipilih yang sekiranya masuk ya dibeli. Nah ini piring-piring malah itu kan tuh ada yang itu yang dari laut tuh yang apa kusam tuh Nah, oh agak agak kuning nih. agak kusam kan karena Nah, mungkin berapa 100 tahun ratus yang lalu. tahun gitu. Iya dia buat jumatan sholat idul fitri idul adha taraweh ya umum aja masjid. Luas awal masjid ini berapa dulu? Kalau kan dibilang kalau dulu itu awalnya kan 6 kali 9 Iya. terus langsung direnovasi. Kalau direnovasi nggak ngukur sekarang sih belum ngukur. Oh belum. Iya kalau Tapi yang jelas lebih besar ya. lebih besar justru itu pengimaman tuh mimbar khotbah itu dulunya segitu tuh tinggal memanjang ke sini aja. Oh gitu. Iya jadi masjid yang dulu bangunan yang dulu tengah-tengah itu sih imam itu mimbar khotbah tinggal kan lebar di sana kanan kiri ke depan gitu. Tapi masyarakat daerah sini nggak alergi gitu Pak dengan nuansa Cina yang ada. Enggak, enggak ada masalah.
karena malah orang-orang tuh baru tahu di sananya Masjid Merah tuh yang di Panjunan aja, kan ada Masjid Merah Panjunan gitu. Beda sama yang sini. Beda, lebih ratusan tahun di sana, lebih awal di sana lah. Panjunan tengah kota, Karangketas, jalan Karangketas. Terus cari jalan Panjunan, nanti ada masjidnya, namanya Masjid Panjunan. Cuma jarang yang di sini karena setiap RT di sini ada musola. Oh gitu. Di sini di belakang ada musola. Sana nih setiap RT ada musola di sini. Oh gitu. Jadi Makanya di sini jarang. ketika Jumatan aja pada Iya, kemari. Jumatan aja baru penuh. Oh. Kalau setiap waktu main sepi aja, Mas lihat atau datang ke sini main. Ya emang kayak sesuai kapasitas eh, bangunan ibadah itu sendiri ya Pak. Iya, Karena masjid memang untuk Jumatan dan daya tampung besar. iya, Terus kalau musola atau langgar daya tampung kecil dan untuk harian. iya, iya. Yang lebih dekat kan banyak. Iya. Ya, kita juga yang namanya manusia kan umum bebas. Iya. Yang penting harus mengerti lah bagaimana di masjid kayak gitu. Biasanya besok tuh yang banyak orang selfie foto-foto gitu. Di sini. Iya, kadang-kadang bersepeda tuh wah, penuh di sini. Udah selfie bubar lagi, jalan-jalan lagi. Tapi ini dibangun sebelum zaman perang atau sesudah sih Pak? Sesudah. Sesudah ya. Berarti masih terbilang muda ya. Iya. Kalau zaman perang katanya semua harus izin ke Belanda kalau diriin masjid, kata orang tua. Nah, Dulunya tuh bambu semua di sana, sini sana. bambu Pokoknya sungai pohon tuh atau pohon bambu. oh, Kayak di situ tuh. Tadinya juga di situ bambu semua, terus dikit-dikit kan pada nggak ada, nggak tahu. Cuman kata orang tua di sini dulu tuh kalau mulai maghrib tuh nggak ada yang berani lewat, karena cuman jalannya cuman buat motor aja. Ini bisa lewat mobil setelah masjid ini dibangun. oh iya. Saya ngelihat di masjid ini nggak ada kotak amal Pak. Terus gimana masjid ini bisa renovasi? Ada campur tangan pemerintah atau gimana? Nggak ada. Sampai ada yang datang mau dimasukin ke situs, nanya ke saya, jangan. Situs maksudnya situs apa? Ya masuknya nanti kan pemerintah yang ngurus kalau udah masuk Oh situs kan. iya. Sedangkan ini kan ya pun ya Pak Kiai sepenuhnya pembangunan tuh kita nggak bisa apa-apa, nggak mainnya nggak bisa ngomong apa-apa. Tinggal begitu pembangunan ya kita ngikut Oh gitu. sebagaimana niat kitanya masing-masing. Kalau mau nggak ngikut ya nggak apa-apa, nggak diomongin. Jadi emang murni Pak Kiai nggak mau ada campur tangan dari pemerintah ya? Iya, dari siapapun. Malah tanah yang sebelah yang kosong ada Dari pengusaha. siapapun maksudnya gimana tuh Pak? Dari donatur kah atau dari Iya, salah satunya tanah yang sebelah tuh masih kosong kan. Pokoknya yang ada pohon mangganya itu masuk masjid. Ada pondasi pendek di sana, kesananya kan masih ada yang kosong. Itu ada pengusaha yang mau bayarin, pakai nggak mau. Ada dari partai, salah satu partai juga mau. Karena mungkin ada sesuatunya gitu. ya? Tapi apakah setiap habis melakukan ibadah sholat itu ada pengumpulan amal atau gimana? Tidak ada. Nggak ada. Mas boleh datang sholat Jumat di sini. Bagaimana kenyataannya? Ini yang masjid satu-satunya yang saya temuin dan paling aneh dan paling beda. Iya. Terus tidak ada pengeras suara. Nah ya, tidak seperti masjid lain. Iya. Itu Adanya juga adanya di Buyung namanya, yang lobang tuh.
Oh yang tadi saya foto itu Iya, yang dari tembaga itu ya? iya, itu adanya di itu tuh, kalau adzan tuh. Oh jadi itu fungsinya untuk pengeras suara ya? Ya pokoknya nggak tahu, penampung penampung suara lah ibaratnya di situ. Itu sempat saya fotoin tadi, saya penasaran ini apa. Iya, Ya, ini kayaknya saya curiga ini iya. kayaknya untuk pengeras suara nih. Pas adzan di situ kalau Tapi nggak ada saluran ke atas ya pak? boleh mas pegang aja dicari gitu, masuk Nggak ada, tangannya boleh. nggak ada. Tapi suaranya keras tuh pak. Kalau ada yang ajan di situ. Ya nggak apa, mungkin kan dari masjid atau musola yang lain kan udah bunyi sama lebih keras. Tapi yang jelas dari awal bangun ya kayak gitu udah ada Ini bunyi. lagi yang bikin saya aneh dan bingung gitu. Nggak seperti masjid-masjid lain gitu. Da, eh, terus juga punya gaya tersendiri gitu. Punya citra rasa seni yang tinggi gitu. Dan Indonesia Merah eh, putih. gimana ya, bukan Indonesia banget sih tapi lebih iya sih ada nuansa Indonesianya, eh, terus juga dipadu-padanin dengan kebudayaan lain Iya. yang artinya buat saya itu lebih terbuka dan lebih menerima kemajemukan yang ada gitu, Iya. bukan berkiblat kemana tapi ini lebih ke lokal gitu. Itu tiangnya di dalam tuh ada 17. Oh gitu. Iya. Yang di sini, yang di luar ada 33. 1733 terus Ya ininya kan mengartikan 17 Agustus. 17 rakaat Oh 17 rakaat. dari 5 waktu itu. Oh terus 33 Sikiran setelah sholat. jumlahnya segitu. Misal oh, subhanallah 33, Allahu Akbar 33 kan, alhamdulillah 33 kan, kalau habis sholat kan begitu biasanya. Oh gitu. Dicampur lagi dengan unsur keislamannya ya. Iya. Ya masjid ini satu-satunya yang kental sama citra rasa seni tinggi sih, yang tidak, dan ada kesederhanaan. Dia seninya tinggi tapi tidak menonjolkan kemewahan. Iya. Itu yang saya suka dari masjid ini. Saya tahu ini disebut Masjid Merah karena saya dapat orderan ojol dan customer bilang di sebelah Masjid Merah. Nah, setelah saya tiba di sini saya, loh ini masjid, ini bangunan merah ini yang dibilang Masjid Merah. Ya dari situ saya mulai tertarik dan mulai curiga dan mulai bertanya-tanya. Iya. Makanya saya akhirnya memberanikan diri untuk foto dan masuk dan hingga berbicara sama bapak. Dan setelah tahu ini menarik banget Iya. dari konsepnya Pak Kiai Pak Kiai Pak Kiai Rohim, biasa Rohim. panggilan akrabnya Kang Rohim, Kang Rohim. pendirinya di sini tuh, Kang Rohim. Menarik. Mungkin kalau saya ada kesempatan dan waktu, saya mau ngobrol mungkin. Enggak. Tapi belum tahu kapan. Semoga sih sebelum pulang ke Jakarta, Pak. Iya. Kalau pengen ngobrol sama Pak Kiai itu habis asar. Habis asar itu jam 12. Habis asar. Jam 3. Ya habis asar tuh jam 5 sampai jam 9 malam. Oh. Pak Rohim sendiri gak kerja? Enggak.
tani gitu enggak, kerja di kantor? enggak. Sampai anaknya mondok tuh pernah ditanya orang tuanya kegiatannya apa, pekerja bukan, kiai bukan, ustadz bukan, terus apa, nggak tahu kata anaknya. Tapi ya diamnya di masjid aja katanya. Lucu ya. Nah di situ yang kadang-kadang kehidupan di luar akal, di luar nalar. Ya kan banyak kehidupan di luar logika. Secara ininya kan untuk menghidupin keluarga dari mana kan harus bekerja. Nah itu kan bagi kita orang awamnya nggak ngerti. Dan beliau tidak suka yang namanya apalagi kekerasan, marah aja tuh diomong ya itu pernah. Kenapa? Marah aja tuh nggak boleh, apalagi diomelin balik. Iya saya Bukan diomelin, mungkin dikasih tahu. Iya jadi saya tuh nggak cocok sama si temen itu tuh, misal sesama jamaah tuh langsung diomong udah lama di masjid masih ada itunya aja, dalam hati tahu aja. Langsung jadi saya hilangin, terus dihilangin kalau udah bisa ngilangin diumpetin, kalau udah bisa ngumpetin dihilangin. Jadi yang namanya marah tuh misal nggak cocok ya udah cepet dihilangin. Namanya si udon kan nggak boleh. Iya.